Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram. Dari @mtorikulaziz86. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya untuk mengingatkan anak jika anak itu hatinya sekeras batu ataupun nakal? Terkadang ketika kita mengingatkan tidak direspon oleh anak tersebut sehingga amarah dan emosi kita tidak bisa terkontrol. Terima kasih. Yang jawab Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak. Kalau berbicara tentang menghadapi anak yang nakal sebenarnya ada triknya sebenarnya. Yang pertama, ikuti maunya dulu. Kira-kira ini kenapa ini anak? Dia kayak anak tantrum lah. Ini anak tantrum itu kayak kelihatan nakal tapi sebenarnya ada keinginan yang dia inginkan tapi dia tidak bisa ucapkan. Hanya rewel, marah. Orang tua yang berpengalaman dia tahu ini anak rewel ngantuk. Ini anak rewel lapar. Ini anak rewel pasti ada sakitnya. Ada mungkin yang luka dan sebagainya. Itu kenali dulu apa kemauan anak. Lalu hindari sesuatu yang maksa. Kamu harus gini, kamu jangan. Anak yang dipaksa ditekan kayak akan balik lagi, akan marah lagi. Lalu mohon maaf berikan pilihan. Kalau kamu memang tidak suka ini, mau pilih yang mana? Nah, jadi berikan pilihan sehingga anak itu merasa betul tadi kata Ustaz Bani dia hargai. Lalu hadapilah anak itu dengan tenang karena mohon maaf faktor usia kita dan pengalaman kita tidak boleh memaksa anak sepemikiran dengan kita karena kita kan usianya berpengalaman lalu tidak bisa. Jangan kau harus begini. Dulu kami tidak bisa seperti itu. Maaf. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kemudian ajak bekerja sama. Keinginan kita dan keinginan dia itu disatukan dalam bentuk kerjasama. Apalagi kalau kita bisa ngajak anak kita diskusi. Saya rasa bisa. Anak itu kan maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Anak ini bukan binatang yang harus dipukul baru dan jadi hindari memukul anak. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Pertanyaan yang berikutnya dari @maura_salsabila_ramdhani. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, gimana caranya mendidik anak supaya tidak bicaranya tidak kasar ya dan bisa menuruti orang tua? Karena si anak ini yatim. Kiranya mau menasihati terkadang ngelawan dengan omongan kasar. Terima kasih ya Ustadz. Ustadz Syamedeh ini bicara masalah tentang anak-anak muda nih. Gimana ngomongnya kasar, kenapa nih dia nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan guru kita juga Ustadz Bani bahwa pengaruh lingkungan itu pasti ada. Jadi bohong ketika ada orang mengatakan saya mah udah kuat gak terpengaruh lingkungan. Pasti ada pengaruhnya lingkungan. Maka jagalah lingkungannya. Yang pertama masukkan ke lingkungan yang baik. Yang kedua karena sebagai anak ya kita masih orang tua berhak untuk memberikan kita satu ultimatum atau memaksa kita memberikan lingkungan yang terbaik gitu. Jadi antarkan kepada lingkungan yang baik. Jangan balas dengan kasar juga. Yang kedua saya perlu ingatkan kepada orang-orang yang sedang menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim adalah suatu hal mulia. Satu hal mulia berarti ibadah. Ibadah pasti diganggu oleh setan dan juga pasti setan akan menghiasi anak yatim itu dengan sesuatu yang buruk. Sehingga kita selalu melihatnya dengan pandangan benci. Jadi ketika kita membencinya, ingatlah bahwa itu adalah gangguan syaitan. Kadangkala kita tuh benci ngelihatnya, kita marah kepadanya. Kadangkala sebenarnya nggak kasar, dia bercanda tapi kita menganggap bahwa itu kasar. Kenapa? Karena setan membuat kita benci kepadanya. Karena menyantuni anak yatim adalah perbuatan mulia dan setan tidak suka dengan perbuatan mulia apalagi ibadah. Jadi tetap bertahan dengan menyantuninya, dengan berbuat baik kepadanya karena itu adalah suatu hal yang mulia dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @khoir829. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Saya mau bertanya, gimana caranya kita sebagai ibu untuk tidak selalu menuruti kemauan anak apalagi diajak ke pasar lihat mainan pasti mau beli. Nah, mau jelasin ke anaknya udah nangis duluan, memaksa untuk membeli dengan cara sampai guling-guling gitu. Nah ini mungkin kayak Ustadz tadi bilang tantrum nih ya. Contohnya tadi ya. Dan bagaimana merayu anak kalau lagi marah ngambek itu jelek dan temannya setan. Nah ini Ustadz Bani nih. Bukan Ustadz Bani temannya setan, maksudnya kalau lagi ngambek anak itu. Itu terakhir soalnya temannya setan, minta Ustadz Bani yang jawab. Silakan. Masya Allah. Yang pertama sebelum belanja ibu pastikan buat kesepakatan. Nah kita nanti mau beli ini ya, nggak beli mainan ya. Nggak beli mainan gitu. ya. Ya itu dari awal sudah kita buat kesepakatan. Tapi jangan selalu berangkat kalau ke pasar nggak beli mainan terus. Ada saatnya sesekali, nah kita sekarang beli mainan ya, nggak belanja yang lain. Jadi anak tahu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin anak happy, jangan bikin dia bete.
Jangan misalnya apa, ibu nawar lama muter sana muter sini, lama banget anaknya bete. Bete jadi emosi dia. Tapi saya pernah ngajarin anak saya gitu dulu. Kalau lagi di lampu merah kan suka ada yang nawarin mainan. Bilang karena nggak enak kan pernah kita beli gitu kan. Tapi kalau udah bilang aja udah punya gitu. Gitu pas lagi kasih tetek gini. Udah punya bang, tapi dilihatin terus ya. Kesian juga. Iya kan, kita nggak tega. Aduh ya Allah ya Robbi. Ini pengalaman macam-macam. Lanjut Ustaz Bani. Ya. Dan yang terakhir sering-sering peluklah anak kita. Karena dengan memeluk itu menanamkan rasa sayang. Kalau dia marah, nangis, guling-gulingan, peluk aja udah. Kalau masih kecil, kalau udah gede yang repot. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Karena anaknya minta kawin. Itu mah Ustadz Syam kemarin. Sampai guling-guling juga sih. Oke, ya buat semua jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya sama-sama kita angkat tangan kita berdoa buat semua yang sedang punya masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya, yang punya utang mudah-mudahan dibayarkan utangnya, Amin. yang lagi punya sakit mudah-mudahan disembuhkan dan semua yang punya hajat diminta sama Allah. Seluruh Indonesia mengaminkan, insya Allah doa kita diijabah dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham ومن كل عين لامة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan